Yang saya kritisi itu PDIP, Nah. bukannya Ganjar. Mana pernah saya ngeritik Ganjar himself. Dalam azan tidak boleh ada iklan. Iya. Kalau Pak Prabowo yang jadi modelnya gimana? Atau jadi Nggak boleh dong. Yang saya kritisi itu PDIP, Nah. bukannya Ganjar. Mana pernah saya ngeritik Ganjar himself. Ada tuh. Karena soal petugas partai kemarin yang Misalnya bikin. petugas partai, ketika misalnya pelarangan Israel ke Sholat, iklan azan, kan juga kritik. Iya, Bang. Itu Ganjar itu. Enggak, saya mau bilang yang Iklannya ya. Saya bilang gini, kalau ada iklan politik di mana Mas Ganjar itu sholat, itu nggak apa-apa, bikin aja. Yang saya tolak, jangan di azan. Jadi bukan ngeritik Ganjarnya. Mungkin Mas Ganjar tuh nggak pernah tahu, emang nggak boleh ya? Gitu. P3 SPS dilanggar gitu. Tapi KPI ngebolehin loh sekarang. Tapi kalau nggak ada Ganjar di situ nggak bakal ngeritik dia. Jadi akhirnya ada faktor Ganjar juga. Enggak, kalau itu dalam bagian dari kampanye, iklannya nih kan sebenarnya aturannya mengatakan di dalam azan tidak boleh ada iklan. Iya. Kalau Pak Prabowo yang jadi modelnya gimana? Atau jadi nggak boleh dong, sama lah. Saya itu kan pertama ini juga harus diluruskan. Saya itu tidak pernah memilah-milah, ya. Saya mengkritiknya karena P3 SPS. P3 SPS. Yang nyasuin. Pedoman, pokoknya siaran. Standar program siaran SPS. Ya itu, ya, P3 SPS. Itu emang jelas. Spesifik di dalam azan tidak boleh iklan built-in lagi ditulisnya. Ya, nggak penting itu siapa. Dan Mas Ade menganggap itu iklan built-in. Ya pastilah. Kan Oke. sebagai orang komunikasi. Iya. Tapi gini loh, Mas Ade ini ketika diundang oleh salah satu station atau salah satu channel tidak membahas lagi soal politik identitas. Padahal di medsos Mas Ade juga bilang itu bahwa politik identitas dan sebagainya. Yang diangkat lebih ke bahwa itu beriklan di dalam azan. Saya bahkan enggak, tapi kalau di medsos pun saya berulang kali bilang kok bahwa kalau ada orang menggunakan, ya misalnya tadi dia menunjukkan bahwa dia soleh nih, dia nih sholat gitu ya, dia berzakat. Boleh nggak sih seorang politisi melakukan itu? Buat saya tuh nggak ada. Kalau saya menganggap itu, kalaupun itu adalah politik identitas yang tidak berbahaya menurut saya. Masa orang sholat aja menjadi sesuatu yang harus diributin gitu ya? Ya. Jadi itu saya pikir ini saya lurus, bukan lurus lah, konsisten. Konsisten. Enggak ya. Bukan seperti politisi gitu ya. Iya. Padahal politisi. Sudah tidak konsisten. Karena sudah menjadi politisi. Terus oke. Ya. Ya jadi berarti ya tetap itu adalah sebuah kritik, bukan untuk yang Ganjar nih. Iya. Iya, saya itu orang sering salah memahami saya ya. Saya kalau orang buka video-video saya, untuk waktu yang lama saya adalah orang pendukung Ganjar number one. Saya menunjukkan kenapa Ganjar itu orang yang terbaik yang ada kan. Itu berulang kali saya bikin. Makanya ketika PDIP tidak kunjung mendukung Ganjar, saya justru mempertanyakan kenapa PDIP tidak mendukungnya, sementara semua hasil survei yang benar ya, bukan yang abal-abal, itu sudah menunjukkan bahwa Ganjar itu di atas, selalu di atas kan. Jadi itu kritik saya yang pertama. Dan ini pandangan pribadi ya. Iya, karena kan saya bicara data ya. Datanya itu jauh, kenapa nggak dimajuin juga. Terus kemudian Israel, kemudian politik identitas, kemudian kontrak politik. Itu semua kritik saya tidak pernah saya tujukan kepada Ganjar Pranowo. Oke. Jadi kalau sekarang dalam kasus Kaisang kan juga Ganjar nggak pernah ada komentar juga ya. Jadi aman-aman aja.